Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustin, mahasiswa semester 5 Prodi Penjualan Pertanian Berkelanjutan, yang pada presentasi kali ini saya akan menjadi moderator untuk memandu acara pada presentasi kali ini. Adapun kami yaitu dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai proposal, evaluasi, dampak, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Penasaran bagaimana sih presentasi yang akan kami laksanakan? Yuk simak video ini. Perkenalkan, nama saya Adirawan, NIREM 0301190071. A. Daftar isi. Yang pertama, halaman cover. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Yang keempat, bab 2 tinjauan pustaka. Yang kelima, bab 3 metode pelaksanaan. Yang keenam, daftar pustaka. Yang ketujuh, lampiran. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Untuk mengetahui keberhasilan penyuluhan, perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai ketercapaian suatu penyuluhan, baik tujuan atau hasil penyuluhan tersebut. Kesimpulan evaluasi berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. A. Rumusan masalah. Bagaimana cara mengevaluasi program sistem tanam jajar legowo dengan model CIP? B. Tujuan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem tanam jajar legowo dengan model CIP. Bab 2 tinjauan pustaka. CIP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau Management Oriented Evaluation Approach, atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen. Model CIP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi bukanlah membuktikan, melainkan meningkatkan. Karenanya, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program atau bentuk evaluasi pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adela Fitriani, NIREM 0301190072, semester 5 Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan model CIP. Jadi untuk kelebihan model CIP ini sudah lengkap karena sudah mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Sedangkan untuk kelemahan dari model ini yaitu hanya terfokus pada informasi yang dibutuhkan saja, sehingga boleh jadi evaluator tidak responsif terhadap permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang signifikan. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode pelaksanaan. A. Waktu dan tempat. Yang pertama, waktu dilaksanakan bulan Desember 2020. Yang kedua, tempat, yaitu di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. B. Penentuan sampel dan populasi. Di sini sampel yang digunakan yaitu seluruh petani di Kecamatan Sambutan, sementara untuk penentuan sampel akan dilakukan secara probability sampling, yaitu teknik area sampling. Kemudian jenis data, di sini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Di sini data primer yaitu hasil pengamatan, hasil wawancara, atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder, yaitu diperoleh dari data-data di BPP, jurnal, artikel, laporan-laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian D. Metode pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu wawancara atau interview, kemudian yang kedua analisis catatan atau laporan, dan yang ketiga kuesioner.
Metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk kegiatan evaluasi. Pada kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, kegiatan wawancara ini dilakukan secara langsung, yaitu tanya jawab dengan angket pertanyaan kepada perwakilan petani yang menjadi sampel atau sampling untuk menggali potensi dan permasalahan secara mendalam. Yang kedua, analisis catatan atau laporan, yaitu teknik pengambilan data sekunder dengan menganalisis berbagai macam catatan atau laporan, misalnya programa penyuluhan pertanian. Kemudian yang ketiga, ada kuesioner, yaitu merupakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memperoleh data dari responden. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan mempresentasikan materi, yaitu yang selanjutnya mengenai teknis analisa data. Jadi dalam teknis analisa data ini ada 3 komponen, yaitu ada metode dasar, kemudian ada skala Likert, yang ketiga ada uji validitas data. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian daftar pustaka. Jadi dalam evaluasi penyuluhan pertanian, daftar pustaka ini adalah bagian yang penting karena dari daftar pustaka kita bisa mengetahui dari mana sumber yang kita dapat, apakah data tersebut valid atau tidak dengan keadaan di lapangan. Untuk yang pertama, nomor 1 ada konteks tanam jajar legowo. Kemudian indikatornya yaitu keterkaitan sistem tanam jajar legowo dengan tujuan program penyuluhan dan masyarakat. Untuk yang berikutnya yaitu tentang pada bagian standar. Jadi sistem tanam jajar legowo berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas. Untuk yang selanjutnya adalah kriteria atau scoring. Jadi dalam kriteria ini kita ada scoring, ada 4 scoring. Yang pertama, sangat dibutuhkan diberikan nilai 4, kemudian dibutuhkan diberi nilai 3, kurang dibutuhkan diberikan nilai 2, dan tidak dibutuhkan diberikan nilai 1. Kemudian yang tabel berikutnya mengenai alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan dalam evaluasi penyuluhan ini yaitu menggunakan alat ukur kuesioner. Ada beberapa contoh yaitu A. Apakah sistem tanam jajar legowo dibutuhkan oleh petani? Kemudian ada yang B. Apakah sistem tanam jajar legowo penting bagi petani? Dan seterusnya. Pada bagian input yaitu adalah sarana dan prasarana sistem jajar legowo. Dijelaskan dalam standar yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana sistem tanam jajar legowo. Kemudian untuk yang bagian scoring seperti pada bagian konteks awal tadi kita berikan 4 penilaian, yaitu sangat terpenuhi diberikan nilai 4, kemudian terpenuhi diberikan nilai 3, kurang terpenuhi diberikan nilai 2, dan tidak terpenuhi diberikan nilai 1. Untuk alat ukurnya masih sama, yaitu menggunakan kuesioner. Jadi dalam kuesioner ini pertanyaan-pertanyaan tersebut dikaitkan dengan input, kemudian sarana, dan juga standarnya. Contoh, apakah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam tajarwo sudah terpenuhi? Apabila di daerah itu sudah terpenuhi, nanti akan diberikan nilai 3. Apabila kurang terpenuhi diberikan nilai 2. Dan apabila tidak terpenuhi diberikan nilai 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi proposal evaluasi dampak pelatihan pembuatan pupuk organik cair Desa Wadas, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada bagian daftar isi proposal, kita akan disajikan mengenai halaman koper, daftar isi bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka, kemudian di bab 3 mengenai metode pelaksanaan, kemudian ada daftar pustaka, kemudian yang terakhir yaitu lampiran.
Pada kesempatan pertama ini, kita akan menampilkan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, mengenai latar belakang dari evaluasi. Apa sih latar belakang evaluasi itu? Evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan kegiatan atau program penyuluhan dan kinerja penyuluhan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan. Dan juga bisa untuk membandingkan antara kegiatan yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan evaluasi dampak penyuluhan pertanian, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap petani yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan pertanian oleh seorang penyuluh. Yang untuk lanjutan rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses jalannya evaluasi dampak penyuluhan pertanian di Kecamatan Pelatungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program penyuluhan dan dampak yang dihasilkan setelah melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari urin sapi. Adapun manfaat yang pertama yaitu 1. Bagi mahasiswa, kajian ini merupakan proses belajar mengenai bagaimana proses jalannya evaluasi penyuluhan pertanian di Kecamatan Pelatungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang kedua, bagi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan yang terkait mengenai bagaimana jalannya evaluasi penyuluhan pertanian. Dan yang ketiga, bagi pelaku utama diharapkan agar dapat meningkatkan perubahan perilaku petani. Bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Patwo Wiharjo di tahun 1996 mengemukakan bahwa evaluasi penyuluhan pertanian adalah sebuah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan tentang sejauh mana program tujuan penyuluhan pertanian di suatu wilayah dapat dicapai sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan pertimbangan-pertimbangan terhadap program penyuluhan yang dilakukan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait bagian tinjauan pustaka. Nah, di sini bagian tinjauan pustaka itu juga terdapat CIP. CIP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut juga sebagai bentuk evaluasi manajemen. Evaluasi dengan model CIP ini memungkinkan kita untuk menjawab 4 pertanyaan pokok. 1. Yaitu tujuan apa yang ingin dicapai. 2. Prosedur dan strategi apa yang harus digunakan. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas dari prosedur dan strategi yang digunakan. Yang keempat yaitu bagaimana efektivitas dari pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bab 3 terkait metode pelaksanaan, yaitu terdapat waktu dan tempat, penentuan sampel dan populasi, jenis data, dan metode pengumpulan. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait waktu dan tempat. Waktu yang digunakan yaitu pada bulan Desember 2021, sedangkan tempatnya yaitu berada di Desa Wadas, Kecamatan Pelatungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selanjutnya yang kedua yaitu penentuan sampel dan populasi. Sampel yang digunakan yaitu seluruh petani yang mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik cair urin sapi tersebut. Sementara untuk penentuan sampel dilakukan dengan secara probability sampling yaitu simple random sampling, yaitu adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis data. Nah, jenis data yang digunakan yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu menyangkut hasil pengamatan, hasil wawancara, atau jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden. Sedangkan data sekunder yaitu mencakup data-data dari Balai Penyuluh Pertanian, jurnal, artikel, laporan-laporan kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas terkait metode pengumpulan data. Nah, itu terdapat wawancara dan juga kuesioner. Dalam penilaian dampak ini menggunakan 2 metode. Salah satunya yaitu wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada para petani. Nah, di situ jawaban-jawaban para petani itu akan nantinya digunakan untuk sampel begitu. Yang kedua yaitu adanya kuesioner. Kuesioner ini mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dampak dan juga pengaruh apa yang sudah para petani rasakan setelah adanya penyuluhan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data evaluasi penyuluhan pertanian, yaitu mengenai kegiatan penyuluhan tentang pembuatan POC cair dari urin sapi, di mana teknik analisis data yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama metode dasar. Metode dasar yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode dasar dengan menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua yaitu skala Likert. Apa sih skala Likert? Skala Likert ialah untuk mengukur pendapat, persepsi, atau respon dari seseorang maupun kelompok mengenai inovasi pertanian yang kita rekomendasikan. Dan yang ketiga yaitu tentang uji validitas, di mana uji validitas instrumen evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu merupakan suatu macam tentang validasi teoritik. Nah, di kebagian akhir yaitu terdapat lampiran, di mana lampiran pada kegiatan evaluasi dampak penyuluhan pertanian pembuatan POC cair dari urin sapi ini ialah berupa outcome yang terjadi atau hasil yang didapat dalam kegiatan evaluasi penyuluhan ini. Bisa diukur melalui kuesioner, kisi-kisi, dan kegiatan-kegiatan mengenai teknik analisis data yang tadi lalu dilampirkan. Nah, begitulah ulasan dari lampiran mengenai evaluasi dampak kegiatan penyuluhan pembuatan POC cair dari urin sapi. Terima kasih. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi dampak dan pelaksanaan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dalam presentasinya, dan terima kasih juga kepada audien atas waktunya untuk menyaksikan video kali ini. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada pertanyaan, yuk kita bahas di Siato.